Pernah nggak sih kalian bertanya-tanya, kenapa ya daerah tempat tinggal kita namanya seperti itu? Kenapa Jakarta harus Jakarta? Kenapa Bali harus Bali? Kenapa nggak diberi nama Malang? Kira-kira orang zaman dahulu asal kasih nama atau ada rahasia di baliknya ya? Nah, hari ini kita bakal bongkar misteri itu lewat materi toponimi. Penasaran? Yuk kita simak videonya sampai habis. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah materi IPS kelas 7 semester genap, yaitu toponimi. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai ada dua, yaitu yang pertama, menganalisis asal-usul penamaan toponimi daerah masing-masing. Yang kedua, memahami kaitan antara sejarah, budaya, dan kondisi geografis dengan nama sebuah tempat. Jadi, sebenarnya apa yang dimaksud toponimi? Toponimi merupakan suatu studi tentang nama-nama tempat yang disematkan melalui penamaan pada penampilan fisik dan kultural. Contohnya adalah nama-nama kota, sungai, gunung, teluk, pulau, kampung, tanjung, danau, dataran, bahkan nama-nama jalan di sekitar kalian. Toponimi itu hasil budaya yang punya dua sisi, sejarah, tradisi yang turun-temurun dan simbolis, makna yang disepakati masyarakat. Jadi, kalau kita tahu sejarah nama sebuah tempat, kita sebenarnya lagi belajar tentang kesepakatan masyarakat zaman dahulu. Di Indonesia, toponimi sering banget berhubungan dengan folklore atau cerita rakyat. Contohnya adalah Kabupaten Pinrang. Menurut versi cerita, berasal dari kata pinra yang artinya berubah. Konon, rakyat heran melihat perubahan pada adat Tuang Sawito setelah kembali dari kerajaan Goa. Menurut versi geografis, berasal dari bahasa Bugis pinra-pinra penroang, yang artinya berpindah-pindah, karena dulunya daerah ini adalah rawa-rawa dan penduduknya sering berpindah tempat. Lalu sebenarnya apa sih fungsi buat kita belajar toponimi? Toponimi mempunyai beberapa fungsi, seperti sebagai penanda lokasi suatu tempat, sebagai identitas, dan promosi pariwisata. Fungsi-fungsi tersebut tidak terlepas dari lintasan sejarah dari masyarakat sekitar. Toponimi dan sejarah memiliki hubungan timbal balik yang sulit dipisahkan. Maka dari itu, toponimi juga dapat menjadi salah satu elemen dalam pariwisata untuk digunakan sebagai bahan penjelasan suatu objek. Nah, setelah mengetahui konsep toponimi, kalian dapat melakukan penelusuran terhadap toponimi kota, kabupaten, nama jalan, nama sekolah, atau tempat yang ada di lingkungan kalian. Kalian dapat menggunakan cara-cara berikut ini. Pertama, mencari sumber informasi tertulis dari buku, artikel, jurnal, dan dokumen lainnya. Kedua, menelusuri peta-peta kuno atau peta-peta klasik. Ketiga, mewawancarai narasumber. Keempat, mengamati penandaan yang mencolok. Dan nomor 5, penelusuran melalui internet. Kesimpulan materi hari ini, toponimi adalah studi ilmiah tentang asal-usul nama tempat, baik yang terbentuk secara alami atau fisik, maupun buatan manusia atau kultural. Nama suatu wilayah bukan sekedar label, melainkan hasil budaya yang menyimpan nilai sejarah dan makna simbolis yang disepakati oleh masyarakat dari generasi ke generasi. Dengan mempelajari toponimi, kita dapat memahami jati diri bangsa, melestarikan kearifan lokal melalui folklore atau legenda, serta mengenal hubungan antara manusia dengan kondisi geografis lingkungannya di masa lalu. Terima kasih sudah menonton video ini, sampai bertemu di materi selanjutnya, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa!